Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama tentang damai sejahtera. Secara umum pengertian damai sejahtera itu suatu keadaan atau suasana yang aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Intinya sesuatu yang baik-baik saja. Pada umumnya orang-orang berpikir bahwa sumber dari damai sejahtera itu ada pada uang, harta kekayaan yang melimpah, rumah mewah, popularitas, semua hal yang tampak dari luar atau secara kasat mata, atau bergantung dengan situasi dan kondisi. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah semu, serba tidak menentu dan tidak kekal. Hari ini mungkin kita merasa damai karena kita punya uang banyak dan harta melimpah. Namun apakah damai itu masih ada dalam hati kita ketika uang dan harta kita habis? Hari ini mungkin kita merasa damai karena kita sehat. Namun apakah ketika kita tidak sehat, ketika kita mengalami sakit, perasaan damai itu tetap tinggal dalam hati kita? Karena sesungguhnya damai itu ketika kita dalam kesederhanaan, kita tidak bersungut-sungut, kita bisa bersyukur. Karena damai itu ketika kita dalam sakit, kita tidak mengeluh. Damai itu ketika kita dalam kesulitan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Damai itu ketika kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita. Damai itu ketika kita dibanding-bandingkan dengan saudara kita, namun kita tidak terluka. Damai itu ketika kita mendengarkan perkataan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, namun kita tidak tersinggung dan marah. Lalu bagaimana agar kita dapat memiliki damai sejahtera? Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui berdoa, melalui memuji Tuhan, mendengarkan renungan atau nasihat-nasihat yang membangun kita. Kita sering berpikir bahwa damai sejahtera itu bersumber dari luar diri kita. Padahal faktanya damai sejahtera itu bersumber dari dalam diri kita, yaitu hati kita. Hati adalah pusat keberadaan hidup kita yang sangat penting karena berbagai keputusan dibuat oleh hati. Kita ingin mengambil keputusan untuk damai atau tidak, itu juga dari hati kita. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan agar kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Ketika hati kita terjaga dengan baik, kita akan memiliki damai sejahtera. Terlepas dari apa yang kita alami, hal yang baik atau hal yang buruk, situasi di luar kita yang tidak baik tidak akan mempengaruhi hati kita, sehingga kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Dengan dekat dengan Tuhan, kita dapat menjaga hati kita. Dengan dekat dengan Tuhan, membuat kita bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan, sehingga hati kita bisa legowo, hati kita bisa menerima. Segala sesuatu yang terjadi pasti menjadikan proses agar hidup kita lebih baik dan agar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat hati kita merasa damai. Yang kedua adalah mensyukuri semua yang terjadi. Seperti seorang atlet yang akan berjuang dalam satu pertandingan, ia akan berlatih keras, berjuang, bahkan dibentak atau ditegur oleh pelatihnya, dihukum ketika melakukan pelanggaran. Bahkan sebagian besar waktunya habis ia gunakan untuk berlatih. Ketika ia menerima semuanya sebagai proses, maka ia akan bersyukur karena semua yang ia lewati adalah untuk membentuk karakternya menjadi atlet yang tangguh, bahkan mendapatkan
kemenangan saat dia melakukan pertandingan. Untuk mengalami damai sejahtera, kita harus dapat bersyukur untuk segala sesuatu yang kita alami. Bersyukur berarti kita dapat melihat hal yang baik sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Bersyukur artinya berserah penuh kepada Tuhan, termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur artinya membiarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Bersyukur artinya menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kita. Bersyukur berarti kita percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan bersyukur, maka hati kita akan damai sejahtera. Yang ketiga adalah kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Khawatir itu apa sih? Gelisah, tidak berdaya, tidak mampu, cemas. Sebagai manusia wajar jika kita memiliki rasa khawatir. Khawatir akan hal-hal yang terjadi di masa depan. Khawatir tidak bisa mendidik anak. Khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Khawatir tidak bisa menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Namun jangan sampai kita itu hidup di dalam kekhawatiran, yang artinya sedikit-sedikit khawatir. Karena kekhawatiran yang akan membuat damai sejahtera kita hilang. Jika kita sampai hidup dalam kekhawatiran, artinya kita tidak percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Dengan memperbesar kepercayaan kita pada Tuhan, maka kita akan memperkecil rasa khawatir dalam diri kita. Dan dengan demikian kita akan memiliki damai sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk dapat menjalankannya. Namun Tuhanlah yang akan memampukan setiap kita untuk kita dapat meraih damai sejahtera. Ketika kita tahu di balik semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, maka kita akan legowo, kita akan menerima, sehingga rasa damai itu akan muncul. Damai sejahtera memang tidak datang secara tiba-tiba, namun melalui proses. Tesnya adalah lewat persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Semisal ada orang yang menegur kita, bagaimana respon kita? Ada orang yang membicarakan kita di belakang, bagaimana respon kita? Saat ada orang yang membanding-bandingkan hidup kita, bagaimana respon kita? Dan lain sebagainya. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berjuang, kita berlatih, kita minta pertolongan Tuhan menjadi pribadi yang berdamai dengan keadaan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua.